Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa YouTube Budiman, kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga yang sudah subscribe, kemudian juga like, dan dengan ikhlas hati men-share video-video saya akan menjadi amal jariah dan menjadi penerang di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, kali ini saya hanya mau curhat saja karena bertepatan di bulan Agustus tahun lalu suami saya kena corona. Dan alhamdulillah Agustus tahun ini suami saya masih bersama saya. Mari kita flashback dulu deh. Awal-awal pandemi corona ini, masih ingat kan? Subhanallah. Corona adalah momok bagi kehidupan. Siapa saja yang terkena corona akan diisolir. Bahkan rumahnya pun tidak ada yang mau menyentuh. Jadi pembicaraan seakan-akan yang terkena corona adalah aib saja, sehingga hal ini menambah beban batin bagi penderitanya, sehingga akibat beban batin timbullah stres, depresi, imbasnya menurunnya imun pada orang tersebut dan akhirnya meninggal. Itu kan karena berlebih-lebihan takut kepada corona. Dengan corona begitu takut, kok dengan yang membuat corona tidak takut ya? Aneh. Memang kadang-kadang manusia atau kita kurang berpikir, bahkan terlihat aneh dalam menanggapi suatu masalah. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, mengutip bahasan Ari Ginanjar Agustian yang viral di medsos ya, bahwa di era pandemi ini atau di era COVID-19 ini, manusia dibagi dua golongan. Pertama yaitu golongan orang yang beruntung, dan kedua adalah orang yang merugi. Pertama, golongan yang beruntung ini pun dibagi tiga katanya. Yang pertama adalah orang yang sehat, selamat, tidak terkena COVID, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjadi orang yang bersyukur sehingga dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Kedua adalah orang yang terkena COVID, kemudian sehat, selamat, dia bersyukur kepada Allah dan dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang ketiga, orang yang terkena COVID namun dia sabar menerima penyakitnya, tapi dia meninggal, maka dia berada di jalan yang benar karena meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian golongan yang merugi, kata Ari, juga terbagi tiga. Pertama adalah orangnya sehat, selamat, tidak terkena COVID, tapi dia lupa kepada Tuhan, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah dia digolongkan orang yang baik ya? Kalau orang yang lupa kepada Tuhan, menurut saya jelas bukan orang yang baik. Kemudian yang kedua adalah dia terkena COVID, kemudian sembuh, selamat, tapi dia lupa kepada Tuhan yang telah memberinya dia sakit. Bahkan karena dia merasa sehat, mungkin timbul sombongnya, lalu dia timbul sifat-sifat jeleknya. Kedua, dia terkena corona, dia tidak sabar sehingga timbul semua perbuatan-perbuatan jeleknya. Akhirnya dia meninggal. Na'udzubillahi min zalik, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah dua golongan yang menurut Ari Ginanjar yang ada terbentuk di era pandemik COVID-19 ini. Jadi kita harus sadar, kata Ari. Kita harus paham bahwa Allah itu berkata, berfirman, mengingatkan manusia lewat pertama kitab-kitabnya, kedua nabi dan rasulnya, ketiga alam semesta yang dia hamparkan ya.
Kemudian keempat adalah lewat kejadian-kejadian, termasuk kejadian COVID-19 yang sedang diuji cobakan kepada manusia saat ini. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, senada dan seirama, seia dan sekata, semakna dan semarwah dengan Ari Ginanjar tadi, Hukama pernah berkata. Tahu Hukama? Hukama adalah orang ahli hikmah yang memberikan kata-kata mutiara yang mengandung makna yang dalam bagi kehidupan kita. Apa kata Hukama? Kullu syai'in hikmah. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Apapun itu, duka atau suka, dalam bahaya ataupun bahagia, dalam beruntung ataupun buntung. Sekarang bagaimana kita menyikapi akan semua keadaan tersebut? Mari kita berpikir positif. Cobalah merubah stres menjadi fresh. Cobalah merubah obsesi menjadi motivasi. Cobalah merubah pesimis menjadi optimis. Dan cobalah merubah keraguan-raguan menjadi sebuah keberanian. Insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Insya Allah. Itulah sebabnya kata Ari Ginanjar, manusia harus mampu memahami 3 pertanyaan dasar yang ada dalam lingkungan spiritualitas. Yang pertama, kita harus mampu menjawab siapa kita. Kedua, di mana kita. Ketiga, mau kemana kita. Silahkan jawab masing-masing. Dan untuk Bung Ari, super sekali. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, saya mempersembahkan puisi ini untuk suamiku dan sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul puisi, kesadaran ini. Ketika suamiku di titik nadir, baru ku sadar tak sanggup ku sendiri. Ku pandangi mataku, suamiku. Allahku, ku ingin segera melihat binar matanya, renyah tawanya, bahkan geram marahnya pun ku inginkan, ku rindukan. Untung ku sadar sebelum semuanya ambiar, pudar, buyar. Suamiku, maafkan aku bila lalai berdandan membuatmu bosan, kurang bersyukur membuatmu tak jujur, sering marah kau pun tak betah. Apalah aku tanpamu, suamiku. Kembali ku sadar kau melengkapi diriku dengan cinta. Cinta yang menautkan jiwa kita. Kesabaranmu membuatku luluh. Kesetiaanmu membuatku runtuh. Perhatianmu membuatku butuh. Kini ku sadari kau membawaku menjadi pribadi yang utuh, penuh seluruh